Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Permatasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari pembagian suku banyak. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mengucap bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum ke materi pembagian suku banyak, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu suku banyak. Suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umumnya yaitu AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN-2 X pangkat N-2 dan seterusnya hingga A2X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0, di mana derajat N sebagai pangkat tertinggi, X sebagai variabel, dan A sebagai koefisien. Pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara bersusun dan yang kedua yaitu menggunakan metode Horner. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita menggunakan cara bersusun. Misalkan, 4x kuadrat dikurangi 14x ditambah 15 dibagi dengan x min 4. Pertama, kita bagi suku-suku pertama yaitu 4x kuadrat dibagi x sama dengan 4x. Kemudian, kalikan 4x dengan x min 4, yaitu 4x kuadrat dikurangi 16x. Lalu kurangkan dan bawa 15 ke bawah. Setelah itu, bagi suku pertama 2x dibagi x sama dengan 2. Kalikan 2 dengan x min 4 sama dengan 2x min 8. Lalu kurangkan kembali. Karena 23 tidak dapat dibagi dengan x min 4, maka 23 menjadi sisa dan 4x plus 2 menjadi hasil bagi. Sebelum kita lanjut ke contoh yang nomor 2, kita perhatikan terlebih dahulu konsep metode Horner berikut ini. Di dalam konsep ini terdapat bagan Horner yang dimana di dalamnya terdapat koefisien yang dibagi yaitu A, B, C, D, K sebagai pembagi, dan S sebagai sisa. Ka itu merupakan koefisien yang dikalikan dengan pembagi. Nah, di sini ada hasil bagi koefisien yaitu yang di bawah bagan Horner. Baiklah, mari kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh yang kedua, kita menggunakan metode Horner. Misalkan, x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 11x dikurangi 1 dibagi dengan x min 5. Pertama, kita buat bagan Horner. Kemudian, tuliskan koefisien-koefisien persamaan ke dalam bagan. Setelah itu, kita mencari angka pembagi dari x min 5 sama dengan 0. Maka, x sama dengan 5. Setelah itu, turunkan koefisien pertama ke bawah bagan Horner. Lalu, kalikan dengan 5. Kemudian, simpan di dalam bagan Horner. Setelah itu, jumlahkan min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Kalikan 0 dengan 5. Lalu, simpan dalam bagian Horner. Jumlahkan kembali, min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Kalikan kembali min 2 dengan 5, sama dengan min 10. Kemudian, jumlahkan kembali, 11 ditambah min 10 sama dengan 1. Kalikan 1 dengan 5, maka hasilnya 5. Kemudian, jumlahkan kembali, min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Setelah selesai semuanya, kemudian, susun kembali koefisien-koefisiennya ke dalam x pangkat n dengan berurutan. Cara penyusunannya yaitu, pertama, kita lihat di sini terdapat 4 koefisien yaitu 1, 0, min 2, dan 1. Karena terdapat 4 koefisien, maka penyusunannya dimulai dari x pangkat 3, x kuadrat, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Maka hasilnya x pangkat 3, min 2, x pangkat 1 ditambah 1. Kenapa tidak terdapat x pangkat 2? Karena koefisien yang kedua itu memiliki nilai 0. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan kedua cara pembagian suku banyak antara cara bersusun dengan metode Horner. Bisa kita lihat di sini, metode Horner lebih mudah dikerjakan untuk melakukan operasi pembagian suku banyak
dibandingkan dengan cara bersusun, karena cara bersusun prosesnya lebih panjang, sedangkan metode Horner prosesnya lebih sederhana. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah cukup? Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.